walladzina asyraku. Allah Ta'ala katakan bahwa orang-orang beriman pertama, lalu yang kedua walladzina hadu, yaitu orang Yahudi, dan yang ketiga as-sabi, gitu ya. As-sabi itu orang yang menyembah, ada yang mengatakan menyembah malaikat dan sebagainya. Wan nasara, orang Nasara, wal majus, orang Persia, walladzina asyraku. Ya. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Jadi mungkin kita bertemu dengan, gitu ya, bertemu dengan orang-orang yang membela diri, orang Nasara barangkali, orang Majusi barangkali, orang Yahudi barangkali. Mereka bilang kami ini, gitu ya, kami ini orang baik, gitu ya, kami begini-begini, kami tidak ganggu orang. Intinya kan begitu, kami tidak ganggu orang. Begitu ya, kalau kita misalnya orang Jepang misalnya, kami tidak ganggu orang. Tidak ganggu orang kapan? Sekarang tahun 45 makan dagingnya orang. Ya, gitu ya. Orang Jepang bilang saya tidak ganggu orang. Ya sekarang tahun 40-an. Gitu ya, membantai semua orang Jepang. Gitu ya, lain dengan orang Nasoro. Orang Nasoro perang ya perang itu ya perang, tembak-tembakan, tapi tidak perlu menyiksa. Kalau orang Jepang tidak menyiksa, gitu ya. Kalau kita misalnya kedatangan, ya ada orang Belanda, kemudian setelah itu datang orang Inggris tahun 45, penjajah, bunuh orang, nembak orang, menyiksa tidak. Ya orang dibunuh dor mati. Nah, Jepang tidak, Jepang nyiksa orang. Begitu ya, Jepang itu nyiksa orang. Nah, gitu ya, sehingga gitu ya, orang Korea, gitu ya, orang Eropa, orang Amerika tidak akan lupa dengan gitu ya, dengan kejahatannya orang Jepang, tidak akan lupa mereka. Benar-benar mereka itu berbuat jahat. Orang itu ditaruh di kamp sampai tinggal tulangnya saja. Nah, itu tentara Amerika, tentara Inggris tinggal tulangnya saja. Nah, kelihatan tulangnya begini. Nah, kita disiksa, benar-benar disiksa. Nah, begitu ya, benar-benar disiksa. Dan banyak kejahatan yang mereka kerjakan. Itulah orang musyrik. Nah, dengan orang kafir, dengan orang Ahlul Kitab, gitu ya. Ahlul Kitab orang Eropa, orang Amerika, ya mereka orang kafir, nembaki orang mati, tapi nyiksa tidak. Nah, ini bedanya. Ini bedanya antara orang musyrik dan Ahlul Kitab. Nah, kalau Ahlul Kitab ya membunuh orang. Bom atom selesai. Tapi Jepang tidak, menyiksa orang dia. Itu orang musyrik. Benar-benar orang itu disiksa. Kalau ada orang mencuri dalam Islam misalnya, mencuri, potong tangan selesai. Jepang tidak. Mencuri cat, orangnya dicat sama dia. Dicat, mati orangnya. Nah, orangnya dicat mati. Nah, gitu ya. Jadi mencuri tidak ada loh. Ya potong saja lah tangannya. Orang tidak mau tunduk begini. Kalau tidak mau tunduk, ketemu dia, katanya, tidak mau tunduk, dibawa ke Hobiro sana, masuk kelasnya Kempetei, tentara polisi militer, bajunya hitam, ada bunga sakura di sini, penggal. Nah, siapa tidak mau tunduk sama dia, dipenggal. Gitu ya, itu orang Jepang. Nah, begitu ya, itu orang Jepang. Makanya kalau Perdana Menteri Jepang, setiap kali Perdana Menteri Jepang itu diangkat, dia selalu mengunjungi kuil yang berisi gitu ya, debunya tentara Jepang yang mati. Dia ke situ, negara lain rame loh. Anda kok nyambangi gitu ya, kok menyambangi kuil itu? Itu kuil dulu orang jahat itu. Anda kok ke situ? Gitu ya, Anda kok ke situ lah. Itu ceritanya begitu. Jadi itulah orang musyrik. Daripada kita berdebat, Allah telah mengatakan nanti di hari kiamat saya putuskan. Nah, cuma nanti mereka berdalih, loh kan kami ini baik. Baik itu temporer. Kalau keadaan tidak harus membuat mereka jahat, ya tidak jahat buat apa? Nah, sama dengan orang musyrik Quraisy dulu, memberi kiswah Ka'bah, memberi makan orang haji, memberi minum orang haji ada. Tapi orang Islam sholat di depannya Ka'bah dijirit Nabi SAW. Dulu tidak ada sahabat yang berani sholat di depannya Ka'bah. Nabi sholat dijirit begini oleh Abdullah bin Rabi'ah, dijirit begini Nabi SAW. Waktu beliau rukuk diletakkan perutnya unta.
begitu, dan siksaan segala macam. Apakah itu yang disebut baik? Apakah itu yang disebut baik? Nah, padahal dulu kata Rasulullah tidak ada semacam ini. Tidak boleh ada di Mekah itu namanya daerah haram katanya. Daerah haram itu artinya kalau ada orang ketemu orang yang membunuh ayahnya di situ, tidak boleh dia bunuh. Nanti kalau sudah keluar dari daerah itu baru dia bunuh, silahkan. Tapi itu tidak boleh. Allah Ta'ala pun tidak, waktu mengazab suatu kaum di tempat lain, lalu ada salah seorang dari kaum itu di Mekah, tidak diazab oleh Allah Ta'ala. Begitu dia keluar kena azab geblak langsung dia. Nah, Allah Ta'ala tidak mengazab orang di Mekah. Nah, gitu. Ini ada orang sholat diazab loh, bagaimana? Nah, ini hasil dari kekafiran. Kenapa kok begitu? Karena mereka tidak menundukkan hawa nafsu mereka. Pura-pura saja orang kafir itu, kelihatannya baik. Nah, tetapi terjadi kejahatan. Kemarin saya lihat, saya baca di Amerika ada seorang membunuh seorang ibu, ditembak dor di depan dua orang anaknya. Nah, begitu ya, tembak dor di depan kedua orang tua anaknya. Dan itu banyak. Polisinya pun ditembak. Polisi di sini mana ada polisi ditembak? Boleh bilang tidak ada. Di New York biasa. Orang nembak polisi itu biasa. Itu dari dulu. Begitu ya, itu dari dulu. Lah lihat, polisi ditembak apalagi orang biasa. Polisi ditembak apalagi orang biasa. Lah, biasa. Orang bunuh orang itu biasa, ya. Kalau ada masalah, ya, ketemu di mana, dor, lalu dia masukkan pistolnya kembali. Seperti tidak berbuat apa-apa. Begitu ya, ada dosanya. Di mana-mana pembunuhan itu hasil dari kekafiran lah. Islam ada begitu? Tidak ada. Saya lanjutkan. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah Subhanahu wa taala itu syahid, sebagai saksi. Allah taala itu sebagai saksi. Nah, sebagai saksi atas segala yang kita kerjakan. Nah, kita kan tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma yakumul ashhad. Nah, saksi itu banyak, malaikat saksi. Gitu ya. Lalu perbuatan kita, tubuh kita saksi, para nabi saksi. Kita pun juga saksi atas perbuatan orang lain. Tapi saksi yang paling utama itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Saksi yang paling utama, kul ayu syai'in akbaru syahadah, kulillah. Nah, siapa yang saksi yang terbesar? Allah taala. Nah, saksi yang paling utama itu Allah taala. Kalau kita bersaksi atas kebaikan orang lain, misalnya ada orang berbuat sesuatu, saya saksinya, tapi kan belum tentu. Nah, saya melihat orang ini berbuat begini, padahal belum tentu begitu. Nah, Allah taala tidak. Allah taala tepat sebagai saksi. Nah, gitu ya. Baik. Ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wal ard. Kamu tidak tahu kata Allah Ta'ala bahwa kepada Allah Ta'ala semua makhluk itu bersujud. Allah Ta'ala mengatakan namanya pertama kali An-Allah. Nah, gitu ya. Mestinya kan alam taro anna man fis samawati. Mestinya kan begitu. Yasjudu lillah. Nah, kan mestinya begitu kalimatnya. Alam taro anna man fis samawati atau ma fis samawati. Nah, mestinya begitu kalimatnya. Tidak, An-Allah dulu. Nah, supaya ta'zim, membesarkan dirinya Allah Ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala itu bersujud kepadanya, gitu ya. Siapa? Man fis samawati wal ardi wa man fil ardi. Nah, semua yang di langit dan di bumi ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya wallahu alam. Kita tidak tahu. Nah, begitu ya. Kalau kita begini caranya, tapi kalau makhluk yang lainnya wallahu alam. Nah, begitu ya. Wa min syai' gitu ya, illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbih. Semuanya bertasbih. Semuanya bertasbih. Semuanya ini bertasbih. Nah, gitu ya. Tapi bagaimana caranya? Wallahu alam. Nah, begitu. Wasyamsu wal qamar wan nujum. Matahari, bulan, bintang, wal jibal wasyajar wad dawab, gunung, pohon dan hewan, wa katsirun minan nas, dan manusia ini ya banyak yang sujud gitu ya. Tetapi wa katsirun haqqa alaihil azab,
tetapi banyak pula di antara manusia itu yang gitu ya, haqqo alaihimul azab, pantas diazab. Nah, maka begitu. Wa man yuhinillah famalu min mukrim. Nah, lihat ini penjelasannya. Lihat ini penjelasannya, gampang. Siapa yang oleh Allah Ta'ala dihinakan, nah, artinya dibiarkan dia itu tidak memuliakan Allah Ta'ala, gitu ya. Wa man yuhinillah, siapa yang dibiarkan oleh Allah Ta'ala tidak memuliakan Allah Ta'ala adalah orang yang dihina oleh Allah Ta'ala. Nah, kita dihina oleh Allah Ta'ala, dihina kita. Jadi dibalik, siapa yang oleh Allah Ta'ala dijadikan mentaatinya itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dimuliakan. Nah, jadi tidak murah loh petunjuk itu, tidak murah. Nah, karena seseorang itu dengan petunjuk dari Allah Ta'ala, gitu ya, dia mengharap kepada Allah Ta'ala, tawakal namanya, dan Allah Ta'ala memberikan jalan keluar, gitu ya. Allah Ta'ala memberikan jalan keluar dan sebagainya. Lalu dia misalnya terkena musibah, misalnya penderitaan, dia mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Nah, sakit dia misalnya, badannya sakit semua, oh tidak apa-apa, semoga gitu ya, semoga Allah Ta'ala dengan sakit saya ini menghapuskan dosa-dosa saya loh. Enak begitu itu. Kalau tidak ngerti lah repot. Kalau orang itu tidak mengerti loh, saya ini kok diberi sakit, kenapa? Saya tidak ganggu orang, kok saya tanyakan semua orang, saya tidak ganggu orang, kok saya dikasih sakit? Penolakan itu membuat dia sakit. Orang itu kalau sakit dan dia marah tambah sakit ya. Gitu ya. Kalau orang dikasih sakit oleh Ta'ala dan dia marah tambah sakit ya. Tapi kalau enggak apa-apa, ya sudah begini, semoga bisa menghapuskan dosa saya, ringan. Nah, orang melihat dia menderita. Nabi oleh sahabat disambangi, dipegang selimutnya. Selimutnya hangat. Ya lain bawa selimut bagaimana? Kalau kita begitu ya tidak sadar, kita kameng-kameng kita sudah tidak sadar. 42 derajat ya tidak sadar kita. Tidak sadar sudah. Itu baru rumah sakit. Itu sudah rumah sakit sudah. Tidak sadar sudah. Jadi Nabi tidak apa-apa. Kok sangat berat ya Rasulullah cobaanmu? Ya kami begitu. Cobaan kami dilipat gandakan, pahala kami dilipat gandakan. Nah, kalau orang itu berhasil menguasai cara berpikirnya, nah, begitu ya. Kalau orang itu berhasil menguasai cara berpikirnya, dia bisa menguasai perasaannya, menguasai tubuhnya. Nah, begitu. Sama dengan contoh, misalnya ada orang misalnya ketemu kita misalnya, marah-marah tadi. Nah, kamu ini goblok, gitu ya, kamu ini gendeng. Wah ini gendeng orang ini. Nah, banyak ya. Kalau memang ada apa ya ngomong aja. Tapi ini marah-marah ya sudah, biarkan saja. Kita tidak terpancing, begitu ya. Wah ini orang, gitu ya. Ini kebanyakan vaksin rupanya. Nah, gitu ya. Banyak ini atau kurang vaksin. Ya mungkin Anda belum vaksin rupanya. Nah, jadi loh ya, ini kena COVID Anda lah. Itu ya, jangan semarah-marah lah. Oh iya tapi Anda. Selesai, itu tidak ada masalah. Dia marah-marah, ada masalah. Gitu. Kita tidak akan ikut marah. Kita tidak akan dirusak oleh rusaknya orang lain. Kita tidak akan dirusak oleh rusaknya orang lain. Biarkan saja. Nah, selesai. tapi kalau kita loh, orang ini bagaimana? Saya dibilang bodoh, gitu ya. Oh, perlu dilatih ini. Nah, ngelatih ini kita. Nah, kita saling mencaci maki. Nah, itu ya. Akhirnya pulang geliyang kita. Nah, kok dia tidak apa-apa. Apa mungkin dia? Kita kok geliyang kita dia bercerami sama orang ya salah. Ada apalah. Oke, itu sering terjadi. Bisa saja sering terjadi, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, itu orang baku hantam sekali. Karena yang satu tidak ngalah. Kalau kata Rasulullah SAW, kalau orang itu menguasai dirinya, dia menguasai syaitannya. Nah, berarti dia bisa menguasai syaitannya orang itu. Kalau dia tidak bisa menguasai dirinya, dia bisa menguasai syaitannya. Syaitannya dia kerja, syaitannya orang tadi kerja. Jadi rame. Begitu ya. Itu harus kita pahami. Begitu ya, harus kita pahami. Karenanya, gitu ya. Hendaknya kita dalam hidup ini, gitu ya, selalu memuliakan
Allah Subhanahu wa taala. Kita isi hari kita itu dengan perbuatan memuliakan Allah Subhanahu wa taala agar kita jadi mulia. Rezeki itu tertulis sebelum kita ada sudah tertulis rezeki itu. Itu bukan urusan kita. Nah, gitu ya. Rezeki itu apa sih? Rezeki itu apa yang kita makan keluar, yang kita pakai rusak, yang kita sedekahkan. Selesai. Sisanya bukan milik kita, mungkin milik keluarga kita besok. Nah, gitu ya. Ini gitu ya, bukan milik kita, milik orang besok. Apakah orang yang meninggal itu tidak punya harta? Punya. Kalau mereka nikmati, ya tidak tahu. Tanyakan saja pada mereka. Nah, gitu ya. Anda kok tidak beli gitu ya. Anda kok tidak mau menikmati semuanya? Ya tidak mampu saya menikmati semuanya. Tidak bisa lah. Iya lah. Begitu ya. Manusia itu Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki yang banyak, kemampuannya terbatas. Gitu ya. Keinginannya besar karena keinginan kita itu sebenarnya dipakai untuk di surga, bukan untuk di dunia. Keinginan yang kita terima sekarang, hawa nafsu yang kita miliki sekarang itu apa? Untuk di surga. Makanya Allah Ta'ala cerita nanti di surga itu ada bidadari, ada makanan dan sebagainya. Cocok dengan hawa nafsu kita. Tapi dengan kemampuan diri kita tidak cocok, tidak bisa. Nah, tidak bisa. Keinginan besar, kemampuan terbatas. Nah, jadi meskipun kita diberi Allah Ta'ala rezeki yang banyak, tidak mampu, gitu ya. Tidak mampu seperti orang mau berbuka, gitu ya. Ada pokes, gitu ya. Ini pokes sebentar lagi ya. Ini kroket sebentar lagi. Nah, diurut sama dia, kasih nomor, gitu ya. Kasih nomor. Kopi dulu sama kurma. Kenyang ya. Sudah ini kamera saja, sholat dia. Pulang sudah ini saja. Ya, sampai sahur masih ada. Sahur masih ada. Loh, ini apa nanti terbuang nih? Ya tak kuat saya lah. Tidak bisa, keinginan besar, kemampuan terbatas lah. Begitu ya, kemampuan terbatas. Saya lanjutkan ayat 19. A'udzubillahi hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Nah, hadzani dua kelompok ini. Dua kelompok ini bisa muslim, bisa kafir lah. Itu yang paling gampang. Gitu ya. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Dua kelompok ini ya, baik orang muslim maupun orang kafir, ikhtasamu fi rabbihim. Keduanya mengaku bahwa mereka bela Allah Ta'ala. Nah, orang kafir mengaku membela Allah Ta'ala. Orang beriman mengaku membela Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhtasamu fi rabbihim. Orang kafir itu dia mengaku membela Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejak zaman dulu orang musyrik Quraisy gitu ya. Mereka itu mengaku membela Allah Ta'ala. Tidak merasa melawan Allah Ta'ala. Tidak merasa melawan Allah Ta'ala. Mereka berdoa di depan Ka'bah. Itu mau berangkat perang ini. Gitu ya. Di depan Ka'bah loh. Bukan di sini di Surabaya, di depan Ka'bah. Gitu ya. Berdoa, Allahumma in kana hadza huwal haqq min 'indik fa'amtir 'alaina hijatan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Kalau ya Allah, kalau Muhammad itu benar dan kami memerangi dia, berarti kami salah, turunkan hujan batu dari langit atau azab loh ya. Bayangkan, loh, itu doa loh ya, di depan Ka'bah. Kalau mereka itu benar dan kami perangi mereka, dan berarti kami itu salah, turunkan hujan batu dari langit atau azab. Ini berdoa di depan Ka'bah loh ya. Nah, doanya itu minta azab. Doanya minta azab. Tertulis dalam Al-Quran, Allahumma in kana hadza wal haqq min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Ya Allah, kalau mereka itu benar dan kami perangi dan berarti kami itu salah, turunkan hujan batu dari langit. Hujan batu itu es itu sudah hancur semua kepalanya orang. Itu ya, hujan batu es. Ini batu betul, batu atau azab loh. Jadi mereka minta azab loh. Kalau mereka itu benar, kami perangi, kami salah, pantas diazab kami. Nah, jadi mereka tidak merasa salah. Tidak merasa salah, mereka merasa benar. Falladzina kafaru, Allah Ta'ala jawabnya langsung. Falladzina kafaru qutiyat lahum thiyab minan nar. Orang kafir nanti diberi baju dari api. Nah, bayangkan. Baju dari api, bayangkan. Bajunya dari api. Lah, saya tidak bisa membayangkan karena saya tidak berapa masuk neraka. Nah, saya yang menceritakan saja. Nah, saya yang menceritakan saja karena saya berharap dilindungi Subhanahu wa taala dari api neraka. Orang kafir diberi baju dari api. Nah, itu ya.
yusabu min fawqi rusumul hamim, dituangkan cairan panas hamim. Nah, gitu ya. Cairan panas di kepala mereka, yusharu bihi ma fi buturin wal julud. Nah, di mana membuat leleh semuanya. Di luarnya leleh, gitu ya. Perut mereka juga leleh. Nah, gitu ya. Leleh semua. Tidak saja, walahum maqami' min hadid, ada belenggu-belenggu dari besi, tidak bisa berbuat apa-apa. Kullama arada yakhruj minha min ghammin, setiap mereka ingin keluar dari azab tadi, uidu fiha. Nah, itu ya, uidu fiha, dikembalikan lagi mereka. Wazuqu azabal harir, dikatakan silahkan merasakan azab yang membakar ini. Begitu ya, tidak usah neraka jauh-jauh. Lihat matahari bagaimana? Lihat matahari. Apakah kalau manusia itu yang kata Nabi SAW giginya sebesar bukit Uhud diperbesar begitu besar, ukurannya sebesar 40 zira dibawa ke matahari, habis dia, habis. Nah, bumi satu bumi ini dibawa ke matahari, habis bumi ini. Bumi yang dari batu keras dibawa ke matahari, habis bumi ini. 1000 bumi dimakan oleh matahari, 1 juta bumi dimakan oleh matahari. Nah, gitu ya, karena dia menyala. Nah, ini manusia malah Allah Ta'ala habis. Terus setiap kali hancur dibentuk baru, hancur dibentuk baru Subhanahu wa ta'ala. Itu terus. Nah, itu hasil dari kekafiran mereka di dunia ini. Nah, gitu ya. Insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala shalli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.